Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji, pada penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan di tempat mata pelajaran umum Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iskar, salah satu peserta mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 2590314952699. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada mata pelajaran IPA dengan materi sistem pernapasan pada manusia di kelas 8 unit kerja MTS Negeri 6 Bulukumba. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya, ketua kelas, siapkan dulu ketua kelas. Qaid, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Iqra wa Selamat pagi dan apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, saya akan absen dulu kehadiran anak-anakku sekalian pada hari ini. Algi, Hadir, Pak. Andi Kaila Pratama Putri, Hadir, Pak. Asmawati. Hadir, Pak. Kita akan mengulas kembali dulu. Sebenarnya sejauh mana pemahaman anak-anakku sekalian tentang sistem pencernaan? Masih ada yang ingat alat-alat sistem pencernaan? Yang pertama apa? Mulut. Mulut. Pada bagian mulut terbagi lagi, ada lagi terdapat di dalamnya alat pencernaan dalam mulut kita. Ada beberapa bagian. Ya, apa itu? Yang pertama, gigi. Fungsinya gigi apa? Mengunyah makanan atau menghancurkan makanan. Kemudian lidah. Fungsinya lidah sebagai perasa dan juga membantu mendorong makanan ke dalam pencernaan. Selanjutnya kita akan menyaksikan kelompok 2 membawakan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mempersilahkan kelompok 3 untuk memaparkan materinya, kita untuk menambah semangat kita dalam pelajaran, saya minta anak-anak sekalian berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya, seperti biasanya kita ice breaking. Baik, perhatian. Tepuk tanda cinta. Cinta Allah, cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan. Cinta diri dan sesama kita tanah air kita. Pancasila jiwa madrasah. Silakan duduk kembali. Ya, kita persilakan kelompok 3 untuk memaparkan materinya tentang sistem pernapasan. Anak-anak
tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi jaringan organ pernapasan pada manusia. Jadi sebentar kalian harus mampu menjelaskan itu. Organ-organ pernapasan pada manusia seperti apa, beserta dengan fungsinya. Kemudian tujuan yang kedua, mengaitkan struktur dan fungsi organ pernapasan manusia dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bernafas, ya, sehingga kita bisa bertahan hidup seperti sekarang. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga, menjelaskan struktur dan fungsi alat-alat pernapasan serta gangguan pernapasan pada manusia. Ya, apa sih yang menjadi kendala atau penyakit sehingga pernapasan kita dapat terganggu? Sebentar kita akan dengarkan oleh kelompok 2. Moderator Arif. Materi pertama Andi Kaila, kedua Kurni, dan ketiga Nurul Asara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarak ini. Selawat menyertai salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akan menyebutkan alat-alat pernapasan pada manusia. 1. Rongga hidung. Kapung nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. 2. Pangkal tenggorokan. Laring. Pada pangkal tenggorokan laring terdapat sebuah katup yang disebut epilotis. Epilotis ini berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. 3. Batang tenggorokan, trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada torak. 4. Cabang tenggorokan. Pada moderator, selanjutnya saya akan memaparkan lanjutan materi, yaitu mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dapat dibedakan atas dua jenis. 1. Pernapasan luar atau eksternal. Terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. 2. Pernapasan dalam atau internal. Adalah pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Keluar masuk udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di dalam tubuh. Cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya pernapasan, manusia dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dan perut terjadinya secara bersamaan. Pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk. Udara keluar dari paru-paru. B. Pernapasan perut atau pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan perut dapat dibedakan menjadi dua tahap, yakni sebagai berikut. 1. Fase inspirasi pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut sebagai berikut. Sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi. Posisi dari melengkung menjadi mendatar.
Paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara luar. Udara masuk. 2. Fase ekspirasi pernapasan perut. Mekanisme ekspirasi pernapasan perut sebagai berikut. Otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru menepis, tekanan udara di paru-paru lebih. Mulai kelompok 1. Silakan bertanya kalau ada yang tidak dimengerti dari pemaparan kelompok 2. Silakan bertanyakan. Tanya lagi. Ya, silakan moderator ambil alih. Kami persilakan yang ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Pertanyaan kami yaitu dalam sehari-hari kita biasa mengalami kelelahan dan juga terkadang kita biasa mengalami kesulitan dalam mengambil nafas. Jelaskan apa hal penyebab terjadinya itu. Terima kasih pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi pertanyaannya saya perjelas ya. Kenapa katanya apa yang menyebabkan sehingga kita sering mengalami kesulitan dalam bernafas. Jadi catat pertanyaannya dulu, tampung dulu, baru sebentar dijawab. Terima kasih atas diberikannya waktu untuk menjawab pertanyaan kelompok 1. Aktivitas fisik berlebihan, kondisi fisik yang buruk, jarang berolahraga, stres dan kecemasan, kualitas udara buruk, kurang tidur. Mungkin itu Pak. Yang moderator kembalikan ke penanya dulu. Kalau saya ambil alih. Setelah pemateri dari kelompok kami memberikan jawabannya, apakah kelompok 1 paham? Apakah jawabannya diterima atau bagaimana? Ya, Terima. ya benar sekali ya. Jadi salah satu yang menyebabkan kita terkadang mengalami kesulitan dalam bernapas. Pertama ini, yang lagi-lagi ini sering begadang, faktor begadang. Kenapa begadang? Ketika kita begadang, otomatis tubuh kita akan merasakan yang namanya lemas, lelah. Nah, itu salah satu faktor utamanya. Kemudian kondisi tubuh harus dijaga dengan baik, utamanya lingkungan. Kebersihan, kenapa kebersihan itu penting? Ketika lingkungan kita bersih, otomatis udara yang kita hirup akan bersih sehingga tidak terjadi gangguan pada pernapasan kita. Jadi pentingnya memelihara lingkungan, memelihara kondisi kesehatan. Itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang itu jelaskan fungsi otot diafragma, yaitu otot diafragma berperan penting dalam proses pernapasan dengan 1. Mengkontraksi dan menurunkan posisi diafragma, meningkatkan volume rongga dada. 2. Menghisap udara ke dalam paru-paru melalui trakea dan bronkus. Sekian. Terima kasih. Ya, kembalikan ke penanya dulu. Fungsi utama diafragma, silakan lihat ke layar. Ya. Yang pertama, otot pernapasan utama menggerakkan paru-paru. Ya. Pada saat kita menghirup atau mengembuskan udara, napas ya, bisa diperhatikan, bisa dirasakan. Jadi dia ada bantuan otot diafragma. Kemudian saat berkontraksi, diafragma tersebut mendatar ke bawah untuk memperbesar rongga dada. Jadi rongga dada terbuka saat kita menarik napas agar udara mudah masuk ke dalam tubuh. Saat relaksasi, ia melengkung ke atas untuk membantu mengeluarkan udara. Ya, jadi bisa diperhatikan, bisa dirasakan secara langsung bagaimana proses kita mengambil napas dan mengeluarkan napas dan cara kerja otot diafragma tersebut.
Kemudian diafragma memisahkan rongga dada dan perut. Ya. Memisahkan rongga dada dan perut serta berperan dalam fungsi stabilitas postur dan membantu proses evakuasi perut. Nah, di sini kita lihat ada mekanisme kerja diafragma. Menarik napas saat menarik napas. Yang pertama diafragma berkontraksi atau mengencang. Gerakan ini membesar. Enggak, apa yang dihirup? Oksigen. Oksigen atau O2. 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 Kemudian yang dihembuskan apa? CO2. O2. CO2. Karbon dioksida. Ya, karbon dioksida. Seperti itu. Fungsi diafragma, ada beberapa fungsi diafragma. Yang pertama sebagai pembatas, memisahkan rongga dada dan rongga perut. Sebagai stabilitas, membantu stabilitas inti tubuh dan postur. Kemudian tekanan intra abdominal, mengatur tekanan dalam perut. Ya, kan beda kondisi tubuh kita itu, beda cara bernapas. Contoh pelari, saat kita sudah lari kencang atau kita sudah bekerja atau beraktivitas sangat giat, otomatis proses kerja jantung semakin meningkat, ya kan? Otomatis ketika aktivitas jantung semakin cepat atau semakin meningkat, maka kita akan susah bernapas atau mudah bernapas? Susah. Nah, seperti itu. Makanya ada otot diafragma yang mengatur keseimbangan tubuh saat kita mengembuskan dan saat kita mengambil dan mengeluarkan napas. Pernapasan itu adalah, dalam istilah biologinya apa pernapasan? Respirasi. Respirasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manusia, oleh makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ya, kita harus bawahi makhluk hidup, bukan hanya manusia. Jadi tumbuhan, hewan, namanya manusia itu bernapas. Jadi jangan berpikir bahwa tumbuhan itu tidak bernapas. Jadi tumbuhan juga bernapas melalui ada yang namanya stomata atau mulut daun. Maka di sini dia melakukan proses pernapasan dengan proses fotosintesis. Kemudian hewan juga hampir sama dengan manusia. Bernapas dengan, ada yang bernapas dengan paru-paru, ada yang bernapas dengan lisan. Tapi manusia ada tidak? Manusia ada tidak yang bernapas dengan lisan? Tidak ada ya? Kalau kodok bernapas dengan apa kodok? Kodok bernapas dengan paru-paru atau lisan? Paru-paru. Kemudian itu ya. Jadi pernapasan itu dalam istilah biologi adalah pernapasan proses menghirup udara atau mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara atau menghembuskan udara yang disebut dengan karbon dioksida atau CO2. CO2 itu bedanya. Oksigen dan CO2. Video berikut tentang proses bagaimana manusia bernapas. Dengarkan, simak baik-baik ya. Video yang akan saya tampilkan, yang akan Bapak tampilkan ini ada hubungannya dengan tugas tentang. Dan silakan perhatikan baik-baik videonya. Halo sobat semua, Mr. Kli punya pertanyaan nih. Menurut kalian, bernafas itu sadar atau tidak? Bisa disadari atau bisa juga tidak ya? Tapi pernahkah kalian perhatikan? Rata-rata manusia bernafas sekitar 12 sampai 18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata Dalam satu menit bernafas sebanyak 17.280 kali. Bayangkan. Jadi sebenarnya bernafas itu kita sadar atau tidak sadar? Iya. Coba kita bagi. secara garis besar organ pada sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea,
bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya kita bagian-bagian organ pernapasan yang membantu kita bernapas, organ-organ yang bertugas saat kita yang bekerja saat kita bernapas. Perhatikan bagian-bagiannya baik-baik. Letaknya di mana? Esofagus di mana, trakea di mana, paru-paru. Perhatikan letaknya baik-baik melalui video ini. Jadi secara bersama-sama dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Dalam sistem pernapasan manusia, hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tetapi juga gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran sebagai indera pembau, dan selaput lendir di situ, dan ada yang namanya konka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai penangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu ataupun bakteri. Nah, bagaimana dengan konka? Tadi kan ada konka ya. Konka itu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau-bau di lingkungan. Itu adalah hidung. Selanjutnya ada faring. Bagian hidungnya ada rambut hidung. Jadi itu rambut hidung kalau terlalu panjang sih bisa dipotong, tapi jangan dicabut karena fungsinya luar biasa. Dia menyaring partikel-partikel yang dibawa oleh hidung saat kita mengikuti darah. Ada partikel-partikel jahat yang bercampur dengan bakteri ini. Kenapa kita mulai influenza dan yang seringnya cabut itu bulu hidungnya, yang sering cabut bulu hidung, rambut hidung akan mudah terkena influenza. Kenapa? Tidak ada yang menyaring debu itu masuk ke dalam saluran pernapasan, sehingga bakteri akan ikut masuk. Seperti yang ditampilkan tadi itu, ada bakteri di situ serta satu. Tergantung ya di rambut-rambut hidung manusia. Itu fungsinya rambut hidung pada manusia. Lanjut. Adalah bulu kerongkongan yang merupakan percampuran dua saluran. Fungsi dari faring sebenarnya dalam sistem pencernaan itu membawa makanan ya dan masuk ke kerongkongan. Tapi kalau dalam sistem pernafasan, faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Dan faring juga berfungsi untuk manusia sebagai alat bernafas melalui mulut. Nah, di sini adalah fungsi faring. Setelah Silakan dipraktekkan coba bagaimana faring itu berfungsi dalam tubuh kita saat tidak bernafas. Faring ini yang menurut keterangan tadi video bahwa faring ini yang menghasilkan suara saat kita bernafas. Ya, itu proses kerjanya faring. Jadi bisa langsung diperhatikan bahwa faring letaknya di sini dan fungsinya apa benar fungsinya dia membantu menghasilkan suara saat kita bernafas. Silakan diperhatikan sendiri. Ada suara tidak saat bernafas? Ada ya? Oke, lanjut. Simak baik-baik. Laring itu ada yang ketiga namanya laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trachea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan, yang salah satunya adalah tulang rawan troid. Pada laki-laki dewasa disebut jabun. Selanjutnya ada trachea. Berarti yang menarik dulu sebelum dikerjakan tugas kelompoknya. Perhatikan, ini ada gambar organ pernapasan pada manusia, kemudian bagian-bagiannya masih kosong. Nah, di bawahnya ada beberapa nama organ pernapasan. Ya, organ pernapasan ini, contoh pada bagian pertama dia menunjukkan gambar organ pernapasan apa ini, bagian apa ini. Silakan dicari di bawah namanya, kemudian dipasangkan di atas. Setelah itu
tuliskan fungsinya masing-masing. Ya, kelompok tercepat dan tepat jawabannya akan saya kasih hadiah. Jadi sangat penting ya untuk menjaga organ pernapasan kita. Salah satunya adalah budayakan hidup sehat. Kalau lingkungan kita bersih, lingkungan kita sehat, maka kita akan dapat hidup dengan tenang dan sehat ya. Kalau mau hidup sehat, maka pelihara lingkungan, jaga kebersihan. Sama halnya di kelas. Kalau kotor lingkungan di kelas tak, otomatis pelajaran tak akan terganggu. Kenapa? Karena sebentar bersih-bersih karena debu, ya. Makanya tidak salah itu kalau disuruh kita membersihkan supaya kita hidup sehat. Apa? 3. Jadi siap-siap minggu depan kelompok 3 untuk membahas sistem ekskresi. Sama halnya kelompok sebelumnya, silakan buat media gambar ya. Sistem ekskresi pada manusia saja khusus. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap untuk kelompok selanjutnya agar lebih aktif lagi, lebih baik daripada kelompok hari ini. Hari ini sudah cukup baik dalam menyampaikan materi. Dan saya berharap kelompok 3 untuk membahas sistem ekskresi agar lebih aktif. Ya, pelajari baik-baik materinya, rangkuman materinya, cari materinya di rumah dan kelompok lain juga. Jangan Anda berpikir bahwa saya bagian sistem pernapasan, kemudian itu yang mau dicari materinya, jangan. Supaya kalian juga tahu, kalian juga harus tahu apa itu sistem ekskresi dan organ-organ tubuh manusia pada yang lainnya. Harus dicari semua materinya supaya dipaham. Nah, nanti itu soalnya bukan kok sistem pernapasan yang saya angkat, bukan sistem apalagi hanya sistem ekskresi yang saya jadikan soal, saya angkat soal, tidak. Semua materi. Jadi kalian semua wajib tahu materi yang kita bahas. Seperti itu. Selanjutnya kita siap-siap untuk pulang. Demikian materi Bapak yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya sudah kelas, silakan lebih lanjut kita berdoa sebelum pulang. Baik, Yaman, salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Ustaz.